Salam sejahtera. Ilmu numerologi berdasarkan nama digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun pendekatan dan sistem yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi lokal. Konsep dasar itu tetap sama, menghubungkan huruf dalam nama seseorang dengan angka tertentu dan menganalisanya untuk mendapatkan wawasan tentang karakteristik kepribadian dan arah hidup seseorang. Berikut adalah beberapa contoh negara di mana ilmu numerologi berdasarkan nama digunakan. Di India terdapat praktek numerologi yang kuat, terutama dalam tradisi Hindu dan Vedic. Beberapa praktisi menggunakan sistem Pitagoras, sementara yang lain mengandalkan sistem kuno. Numerologi berdasarkan nama juga populer di Amerika Serikat, baik dalam konteks spiritual maupun hiburan. Banyak orang Amerika mengandalkan numerologi untuk mendapatkan wawasan tentang kepribadian, hubungan, karir, dan lain. Di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, ilmu numerologi cukup populer. Praktek ini dapat ditemukan dalam berbagai budaya dan tradisi spiritual di seluruh Eropa. Di negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea, numerologi berdasarkan nama juga cukup umum. Dalam praktek ini, angka-angka dalam nama dipandang sebagai memiliki makna khusus yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Di Indonesia, numerologi berdasarkan nama juga digunakan terutama dalam budaya Jawa dan Sunda. Beberapa praktisi menggunakan aksara Jawa untuk mengonversi huruf-huruf dalam nama menjadi angka dan menganalisanya sesuai dengan keyakinan lokal. Salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan menghubungkan setiap huruf dalam nama depan dengan salah satu dari 5 unsur alam atau disebut juga Ponco Mahabhuta. Dalam kosmologi Jawa, yaitu tanah yang diartikan pertiwi, air itu warih, api itu agni, angin bayu, dan eter atau angkasa. Setiap unsur memiliki karakteristik untuk yang dapat dipadukan untuk menentukan kompatibilitas antara dua orang. Dalam tradisi budaya Jawa, terdapat beberapa cara untuk melakukan perhitungan jodoh, di antaranya dengan penggabungan jumlah neptu dan nama. Ada juga perhitungan perjodohan yang berdasarkan arah mata angin. Namun dalam kesempatan kali ini, channel Kanawadi membahas ramalan perhitungan perjodohan berdasarkan penggabungan nama depan antara nama laki-laki dan nama perempuan dengan pedoman huruf Jawa. Ramalan berdasarkan pengambilan dari nama laki-laki dan nama perempuan yang paling bagus itu berada dalam satu barisan. Misalnya barisan ke-1, satu barisan kedua, satu barisan ketiga, dan satu barisan keempat. Misalnya nama laki-laki Widodo dan perempuan itu Santi. Jika diambil nama depannya, Widodo itu Wo, sedangkan Santi jika diambil nama depannya itu So. Wo dan So itu berada dalam satu barisan. Perjodohan dalam baris yang sama itu dinamakan Kraton Mulya, yang artinya dalam kehidupannya saling mengasihi, saling menyayangi, mudah dalam mencari rezeki, dan selalu dimudahkan dalam hal kesulitan apapun. Apabila nama depan satu baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan satu baris keempat artinya sama, dinamakan Kraton Mulya. Dalam perhitungan perjodohan yang berdasarkan penggalan nama depan dan nama belakang itu tidak dalam satu baris, di dalam rumah tangganya banyak kendala mengenai ekonomi, kesehatan, dan ketentramannya, dan banyak gangguan-gangguan. Kita berikan contoh nama Agus dan Yati apabila dijodohkan. Nama Agus itu berada di dalam baris ke-1, sedangkan Yati berada di baris ke-3. Gabungan dari Agus dan Yati itu huruf Ho dan Yati huruf Yo.
Ini berbeda dalam satu baris, yang artinya selalu berbeda dalam pendapat dalam setiap menyelesaikan masalah. Bahkan selera makanan berbeda. Dan soal musik saja itu juga berbeda yang disenangi. Pada intinya, dalam perhitungan perjodohan berdasarkan nama depan apabila berada dalam satu baris itu baik, dan sebaliknya apabila berbeda baris itu kurang menguntungkan. Misalnya baris ke-1 dengan baris kedua, baris kedua dengan baris ketiga, baris ketiga dengan baris keempat, atau baris yang berhadapan, itu kurang baik. Untuk mengetahui menang dan kalahnya dalam mengambil keputusan dalam diskusi maupun keputusan-keputusan yang lain, untuk huruf dalam baris ke-1 itu kalah dengan baris huruf keempat. Huruf keempat kalah dengan baris huruf ketiga. Garis ketiga kalah dengan garis kedua. Sedangkan garis ketiga kalah dengan garis ke-1. Meskipun banyak orang yang menggunakan numerologi sebagai alat untuk memahami diri sendiri, mereka atau orang lain, penting untuk diingat bahwa ini bukanlah ilmu pasti. Numerologi lebih merupakan atau keyakinan pribadi daripada ilmu yang didasarkan pada bukti empiris. Karena itu, ramalan yang dihasilkan oleh numerologi harus dianggap sebagai panduan atau hiburan belaka. Dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari harus dibuat dengan pertimbangan yang lebih mendalam dan faktor-faktor yang nyata. Sampai jumpa kembali. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.